Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riviana dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 181100060. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu analisis sosiologi mengenai sistem pendidikan dengan sub-sub sifat dan peran sistem pendidikan serta sistem pendidikan modern. Sistem pendidikan berarti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan selalu dilihat sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan dipahami oleh banyak orang sebagai usaha untuk melebihi kemampuan orang cacat, mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dan memperoleh kekayaan dan status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka. Selain itu juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya itu tipe-tipe sistem pendidikan di masyarakat. Randa Collins mengemukakan 3 tipe dasar pendidikan yang ditemukan di seluruh masyarakat dunia, yaitu pendidikan keterampilan praktis, pendidikan keanggotaan kelompok status, dan yang ketiga pendidikan birokratis. Yang pertama, pendidikan keterampilan praktis. Pendidikan keterampilan praktis dirancang untuk memberikan keterampilan dan kemampuan teknis tertentu yang dipandang penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan lain. Pendidikan ini didasarkan pada bentuk pengajaran guru-guru magang. Pada hakikatnya, jenis pendidikan ini merupakan salah satunya sistem pendidikan pada masyarakat primitif, tetapi dijumpai pula dalam masyarakat agraris dan sampai tingkat tertentu ditemukan dalam masyarakat industri modern. Selanjutnya itu pendidikan kelompok status. Pendidikan kelompok status bersifat seremonial, estetik, dan terlepas dari kegiatan-kegiatan praktis. Ritualnya jarang mempunyai peringkat yang dramatis di dalam kelompok. Tidak ada kenaikan kelas, uji kompetitif, dan kenaikan derajat. Perbedaan utama adalah di antara orang-orang dalam dan orang-orang luar, bukan di antara anggota-anggota kelompoknya. Sering tidak diperlukan pengawasan formal. Tidak adanya derajat formal mencerminkan kenyataan bahwa pencapaian kebudayaan kelompok sosial merupakan tujuan pendidikan. Selanjutnya itu pendidikan birokrasi. Pendidikan birokrasi diciptakan oleh pemerintah untuk 2 tujuan. Yang pertama sebagai alat untuk seleksi untuk merekrut orang-orang untuk mengisi posisi di pemerintahan. Yang kedua itu sebagai cara menyosialisasikan dan mendisiplinkan massa agar memenangkan tuntutan politik mereka. Tipe pendidikan ini pada umumnya memberikan penekanan pada ujian, syarat kehadiran, peringkat, dan derajat. Selanjutnya itu sistem pendidikan modern. Gagasan program modernisasi pendidikan, lebih khususnya pendidikan Islam, mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang modernisme pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Modernisasi yang ada di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pembangunan adalah proses multidimensional yang kompleks. Pada satu segi pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap merupakan persyaratan dan kondisi yang mutlak bagi masyarakat yang menjalankan program dan mencapai tujuan modernisasi atau pembangunan. Pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern atau modernising pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kaitan antara anak didik dan lingkungan sosial kulturalnya yang terus berubah. Begitu juga dengan sistem pendidikan yang berubah demi kesempurnaan dan menyesuaikan perkembangan yang ada. Untuk mencapai semua tujuan ini, pendidikan dalam proses modernisasi akan mengalami perubahan fungsional dan antar sistem pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut pada tingkat konseptual dapat dirumuskan dengan menggunakan pendekatan sistem-sistem. Doms Adam yang menggunakan pendekatan sistem-sistem ini dalam kajian pendidikan dan modernisasi atau modern menemukan variabel-variabel yang relevan bagi transformasi pendidikan. Variabel-variabel ini dapat pula diterapkan dalam agenda modernisasi pendidikan Islam dalam konteks Indonesia secara keseluruhan.
Input dari masyarakat dalam sistem pendidikan, diantaranya yang pertama, ideologi normatif. Merupakan orientasi ideologi tertentu yang diekspresikan dalam norma-norma nasional, menuntut sistem pendidikan untuk memperluas dan memperkuat wawasan nasional anak didik. Yang selanjutnya itu mobilitas pendidikan. Mobilitas politik. Kebutuhan bagi modernisasi dan pembangunan menuntut sistem pendidikan untuk mendidik, mempersiapkan dan menghasilkan kepemimpinan modernisasi dan inovator yang dapat memelihara dan bahkan meningkatkan momentum pembangunan. Yang ketiga yaitu mobilitas ekonomi. Kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut sistem pendidikan untuk mempersiapkan anak didik menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengisi berbagai lapangan kerja yang tercipta dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu modernisasi sosial. Pengangkatan harapan bagi mobilitas sosial dalam modernisasi menuntut pendidikan untuk memberikan akses dan venue ke arah tersebut. Selanjutnya itu mobilitas kultural. Modernisasi yang menimbulkan perubahan kultural menuntut sistem pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan kultural yang kondusif bagi pembangunan. Pada saat yang sama, variabel-variabel yang tercakup dalam transformasi sistem pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu modernisasi administratif. Modernisasi menuntut diferensiasi sistem pendidikan untuk mengantisipasi dan mengakomodasi berbagai kepentingan diferensiasi sosial dan manajerial. Yang kedua itu diferensiasi struktural, yang berarti pembagian dan diversifikasi lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan fungsi-fungsi yang akan dimainkannya. Selanjutnya itu ekspansi kapasitas. Perluasan sistem pendidikan untuk menjadikan pendidikan bagi sebanyak-banyaknya peserta didik sesuai kebutuhan yang dikehendaki berbagai sektor masyarakat. Itulah materi yang sampai saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.